God? Yes, I do. You believe? Yes, please. Sister, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship. Kemana-mana Zakir Naik ini selalu ngomongin Alkitab. Yang dibahas Tuhan Yesus saja, tapi dengan cara yang salah. Memang tujuannya untuk menyangkal dan menghujat Tuhan Yesus Kristus. Do you believe that Jesus is God? Shalom sahabat Bible Bee Channel dimanapun Anda berada. Puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya. Bagaimana kabar saudara? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalian tahu khasnya Zakir Naik? Do you believe that Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus said, I am God, worship me. No, blah 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 blah. Saksikan terus video ini, tonton sampai habis, karena di sini ya Zakir Naik akan membodohi seorang anak kecil, menyebarkan kebohongan, kemudian juga diskatmat sama perempuan Kristen yang cerdas. Tonton sampai habis. Jesus Christ is God. Do you believe Jesus Christ is God? Yes, I do. You believe? Yes, please. Sister, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship. Kemana-mana Zakir Naik ini selalu ngomongin Alkitab. Yang dibahas Tuhan Yesus saja, tapi dengan cara yang salah. Memang tujuannya untuk menyangkal dan menghujat Tuhan Yesus Kristus. Do you believe that Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus says, I am the God and worship me. Do you believe Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus said, I am the God and worship me. Payah kau Zakir Naik. Tapi nggak apa-apa. Gue bersyukur dengan kehadiran Zakir Naik. Dengan Zakir Naik ini, saya semakin cinta Tuhan Yesus dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa tidak? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa akan muncul guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang. Yang tertulis di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 12 ya. Bahwa akan muncul guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang. Tujuannya hanya untuk menyangkal bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan menyangkal karya Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Zakir Naik. Saya semakin percaya akan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan sehebat apapun kau Zakir Naik menghujat, menyangkal keilihan Tuhan Yesus, Yesus Kristus tetaplah Allah yang maha tinggi, dan Dia yang akan datang di akhir zaman sebagai hakim adil. Bersiap-siap kau Zakir Naik. If any Christian, including you, can point out a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept. Ya, mereka ini sangat merendahkan Tuhan Yesus ya. Dengan cara mengatakan Yesus Kristus AS, itu sangat merendahkan. Kenapa? Karena kalian tahu arti AS, Alaihi Salam, semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Tuhan Yesus itu pemberi keselamatan kekal, pemberi kedamaian, dan pemberi kehidupan kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meminta-minta keselamatan, justru Dialah sang pemberi. Ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang kekal, dan itu tegas dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Aku memberikan damai sejahtera kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Sok-sok kamu bilang Yesus Kristus AS, tapi
kamu akan mempertanggungjawabkan ucapanmu ini nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali. Christianity now. I'm not speaking on behalf of my other Muslim brothers and sisters. I'm ready to put my head on the guillotine. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Ya, kebiasaan Zakir Naik selalu comot-comot ayat ya, tidak membaca Alkitab secara komprehensif. Karena kalau kita baca dengan baik dan benar semua Alkitab, maka kita akan paham siapa itu Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 28, di situ tertulis, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Ya, lihat ayat 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Jadi Yesus itu pergi kepada Bapa supaya Yesus dan Bapa datang ke dalam dunia dan diam bersama-sama dengan kita. Karena apa? Yesus dan Bapa adalah satu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jelas sekali, karena memang Yesus datang dalam rupa manusia, sebab tubuhnya itu ya lebih besar daripada Bapa, sebab Bapa itu adalah roh. Itulah kenapa ketika Bapa keluar dari dalam diri Yesus, tubuh Yesus mengalami kematian. Nah, itu juga bisa menjawab dengan yang dicomot ayat itu ya, di Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu maksudnya Zakir Naik, bahwa Yesus Kristus tidak bisa berpisah dengan Bapa. Makanya ketika Yesus berpisah dengan Bapa di atas kayu salib, tubuhnya mengalami kematian. Sama seperti dirimu, kalau kamu berpisah dengan rohmu, kamu akan mati, Zakir Naik ya. Tapi mudah-mudahan sebelum kamu mati kamu bertobat. Kemudian juga ya, kita harus baca Alkitab itu secara komprehensif, karena Tuhan Yesus itu datang dalam nama Bapanya. Itulah kenapa sampai orang Israel atau orang-orang Farisi di sini menyatakan dia mau membunuh Yesus, karena Yesus menyamakan diri dengan Bapa ya, yang artinya dia menyatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 5 ayat 43, di situ Tuhan menyatakan, aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ya. Nah, sementara di sini Yohanes 17 ayat 11, siapakah nama Bapa itu? Kita baca lagi ya. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Loh, Bapa telah memberikan nama itu kepada Yesus. Lalu siapa nama Yesus? Ya, Yesus Kristus. Jadi itulah nama Bapa kita, Yesus Kristus. Ya, itu jelas tertulis di sini. Haleluya. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon all the Muslim. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, was a Muslim. Jesus Christ, peace be upon all the Muslim. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang Muslimnya belum ada. He never claimed divinity. It's clearly mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22. Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God, not God. A man approved of God amongst you by miracles and wonders and signs which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by miracles and wonders and signs which God did by him, and you are witness to it. So when nowhere does the Bible says Jesus, peace be upon him, is God, so why do you believe?
Kisah Para Rasul 2 ayat 22 yang dicomot sama Zakir Naik untuk berusaha menyangkal keilahian Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ayat ini ya kamu percaya, tetapi ayat selanjutnya tidak kamu percaya? Bahkan di videomu selanjutnya kamu berusaha menyangkal penyaliban Yesus, sementara di ayat ini, di pasal ini justru membuktikan Yesus benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kamu ini kerjanya apa ya? Comot ayat sini, comot ini. Ketika giliran sepertinya ini menyangkal keilahian Tuhan Yesus, kamu langsung percaya ya. Tapi di ayat selanjutnya kamu pura-pura tidak tahu. Ya, di situ tertulis Yesua orang Nazaret. Ya, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia datang melalui Bunda Maria. Dan Bunda Maria dan Yusuf pernah menyingkir ke Mesir, dan setelah mereka kembali dari Mesir, mereka menetap di Nazaret. Makanya di sini Rasul Petrus menyatakan, Yesus dari Nazaret inilah yang kamu bunuh dan kamu salibkan. Dan di situ terbukti di ayat 23-24 bahwa Yesus itu mati bangkit pada yang ketiga. Sementara kamu menyangkal penyaliban Yesus. Kamu itu luar biasa ya. Nah, di sini bahwa Yesus Kristus melakukan mujizat, keajaiban itu ya, itulah keilahiannya. Dan di situ di bahasa aslinya bahwa Allah ada di tengah-tengah kamu. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri, di mana kamu berusaha menyangkal. Sebab ya, kuasa, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan Tuhan Yesus itulah keilahiannya. Dan tubuhnya memang manusia sejati, tapi keilahiannya itu tidak bisa dipisahkan dari dirinya sendiri. Makanya Matius 12 ayat 28, Lukas 11 ayat 20 yang kamu comot ya, itu membuktikan justru Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah mengusir roh-roh jahat. Karena apa? Roh yang dalam diri Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi. Kemudian Yohanes 10 ayat 29, jangan cuma comot, baca semuanya. Di situ Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Loh, kalau Yesus bukan Tuhan, kok dia memberikan hidup yang kekal? Dan tidak ada seorang pun yang merebut pengikutnya dari tangannya. Dia tidak akan membiarkan pengikutnya binasa. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan baca selanjutnya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Satu di sini bukan satu tujuan ya, bahwa dia menyatu dengan Bapa, bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Begitu Zakir Naik ya. Kalau baca kitab itu semuanya, jangan cuma comot. Kebiasaan kamu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kamu pengampunan ya. Kamu luar biasa menghujat Tuhan Yesus dan menyimpulkan iman Kristen dengan senak jidatmu. Giliran kita nanti mau menyimpulkan imanmu, waduh, teriak-teriak, dibilang penistaan lah segala macam, begitulah. Aduh, parah kali. Is God? Because the church says so. Do you believe in the Bible or do you believe in the church? I believe in the Bible. Where does the Bible say is God? So someone has told you a lie. So now when you have come to know the truth, nowhere did Jesus say that he is God, peace be upon him. I have given you so many quotations. So yet do you believe he is God? See, the brother who came earlier, he got convinced. He's seen my cassettes. He's seen my lectures. I'm asking you, yet do you believe Jesus is God? According to the Bible, Jesus Christ came to die for our sins and was crucified. Sister, you said Jesus Christ, peace be upon him, came to die for a sin and he was crucified. I Yes. told you earlier, sister, just before you, I proved that according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. I told in the earlier answer. Did you listen to my answer, sister? Did you listen to my earlier answer? Please, I didn't hear you all. I quoted to you Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 40. That Jesus Christ, peace be upon him, said, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. And we know Jonah was alive, correct? Jonah was alive in the belly of the fish. So even Jesus Christ was alive, that means he did not die on the cross. Please, I'll be happy if you can please explain to me how Jesus Christ died. You are asking me to explain how Jesus Christ died. Jesus Christ, peace be upon him, did not die. So how can I explain to you died? As I told you, Jesus Christ, peace be upon him, says that as Jonah, you know Prophet Jonah? As Prophet Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. When Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? Sister Alive. was alive.
In the belly of the fish, was he dead or alive? Alive. Alive. When the fish vomits out Jonah, was he dead or alive? Alive. Alive, alive, alive. Miracle of a miracle of a miracle. Now when Jesus Christ, peace be upon him, was taken down from the cross and put in the sepulchre, in the tomb, was he dead or alive? Please, the question again. Jesus Christ, peace be upon him, says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. You told me Jonah was alive, correct? In the belly of the fish. Jesus Christ, after he was brought down from the cross, he was put in the sepulchre, in the heart of the earth. When he was put in the sepulchre in the heart of the earth, was he dead or alive? Alive. Alive. That means he did not die. So if he did not die, how can you say that Jesus Christ died for our sins? Luar biasa, Zakir Naik ini sangat keji, menghujat, menyebarkan kebohongan ya. Tetapi tidak mengapa, saya tetap bersyukur karena Zakir Naik ini telah membuat saya makin cinta Alkitab dan cinta Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menubuatkan di 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa akan muncul guru-guru palsu untuk menyangkal penebusan karya Kristus di atas kayu salib. Dan Zakir Naik jelas-jelas menyebarkan dusta. Ya, luar biasa orang ini. Karena Yunus di dalam perut ikan dia mati, ya. Mari kita baca di Yunus 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya, itu di dalam bahasa aslinya ya Seol. Seol itu dunia orang mati. Jadi Yunus itu berteriak dari dunia orang mati. Kenapa Yunus bisa berteriak dari dunia orang mati? Ya karena manusia punya roh dan jiwa. Jadi roh dan jiwanya itu berteriak dari dunia orang mati untuk berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Karena dia setelah dibangkitkan, ketika keluar dari perut ikan, dibangkitkan hidup kembali, makanya dia bisa bercerita. Jadi begitu Zakir Naik, Yunus itu mati dalam perut ikan. Dengar ini baik-baik orang Kristen ya, karena anak kecil itu tadi mengatakan juga ya, mengiyakan bahwa Yunus itu hidup dalam perut ikan. Salah. Yunus itu mati di dalam perut ikan. Jadi betul lah Yesus Kristus itu ya mati atau ada dalam perut bumi 3 hari 3 malam sesuai dengan tanda dari Nabi Yunus yang telah mati juga 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Ya, aduh tolong Zakir Naik, kamu jangan suka menyebarkan dusta ya. Kiranya Tuhan Yesus mengampunimu dan memberi engkau kesadaran ya, supaya bertobat menghujat Tuhan Yesus dan menghujat Alkitab serta menyebarkan dusta. Jadi Yesus Kristus itu benar-benar disalib, mati dan bangkit dari yang ketiga. Dan yang bukan orang Kristen, 5 sejarawan ya, bahkan lebih di abad pertama yang menulis bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dan bangkit dari yang ketiga. Dia disalib ya. Itu fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Dan banyak saksinya ya. Bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak para sejarawan, belum lagi tentara Romawi, orang Yahudi, murid-murid Yesus dan lain sebagainya. Apalagi Bunda Maria nggak mungkin tidak mengenal Yesus ya. Masa di dalam salib dia tidak mengenal Yesus? Ya luar biasa Zakir Naik ini. Aduh parah. It's mentioned in the book of Ezekiel, chapter number 18, verse number 20. The soul that sins shall die. The father shall not bear the iniquity of the son, neither the son shall bear the iniquity of the father. The righteousness of the righteous shall be upon him, the wickedness of the wicked shall be upon him. But if the wicked turns and come back, he shall not die. So sin cannot be inherited according to the Bible. One human being cannot die for the sins of the other human being. Correct? So Jesus Christ, peace be upon him, did not die. Ya tetap masih kebiasaannya ya, menafsir Alkitab dengan sendak jidatnya. Zakir Naik, bertobatlah kau. Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa, ia yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.
Baca ayat selanjutnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Haleluya. Jadi benar, setiap manusia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Dia pasti mati karena kesalahan dan kefasikannya. Tetapi jika orang fasik bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan ketetapannya, dia akan hidup. Mana buktinya? Apa ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan adalah supaya kita percaya bahwa Dia telah memberikan darahnya yang kudus untuk supaya kita hidup, ya, yaitu melalui darah perjanjian. Itulah ketetapan Tuhan. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Yeskiel 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tananmu dari lubang yang tidak berair. Makanya digenapi di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia akan hidup. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Makanya Zakir naik, supaya kamu tetap hidup. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan kata saya. Jadi siapapun yang bertobat, dia akan hidup jikalau dia percaya kepada penebusan di atas kayu salib. Jadi percayalah kepada ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan? Harus percaya di dalam darahnya yang kudus ada kehidupan kekal. Haleluya. Yang tadi kan Zakir naik ngomong sama anak kecil, entah itu benar orang Kristen atau bukan, ya hanya Tuhan Yesus lah yang tahu. Karena kita tahu kan si Zakir naik ini suka menyebarkan kebohongan. Buktinya dia menyebarkan Alkitab dengan cara berbohong. Ya, jadi kita sudah tahu lah siapa Zakir naik ini, ya kan. Dan kali ini dia benar-benar disekakmak oleh perempuan Kristen, ya, yang tidak bisa dibodohin oleh Zakir naik. Ya, kita dengarkan baik-baik. Can I have your name and your profession and the questions? Alright, Sam. My name is Rose and I work for Qatar Airways. I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. There is not a single unequivocal statement. In the book of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. He is bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister, I asked We will do something to prove something, sir. what first is what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you. Right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. They did not know who he was because he was hidden. And the word of the New Testament. One place in the Bible. From this big Can I volume ask of you the a Bible. question, sir? Can you separate yourself from your word? Sorry? Can you separate Dr. Zakir Naik from his word? Can you separate? Can you separate yourself from your word? What difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for 5 senses. Jesus is the word of God, and himself, he is God. The Bible said he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Which of the messenger did what at Jesus this did? time is the word of God. What is so different about Jesus, peace be upon him? You cannot point out a single statement from your Bible where Jesus said, I am God, or where he says, worship me. I have And now an you're quoting. answer for that, sir.
since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils, to heal the sick. Why? Because in the beginning it was only God who had power to deal with the devil from the fall of man in the Garden of Eden. But these things were hidden for salvation of men. If you would give me time, I will explain to all these congregations what is all about Jesus. Sorry, you don't have the time. Waktumu sudah habis, waktu sudah habis. Begitulah kalau Zakir Naik sudah kalah, sudah skakmak ya. Makanya itu baru permulaan. Luar biasa, good for you sister. Jesus bless you sister ya. Keep in your faith ya. Aduh, ketika jumpa sama Kristen yang pintar. Sorry. Waktu sudah habis. Do you believe? Do you believe Jesus in the God? No one single in the Bible that Jesus say, I am the God and worship me. Blah 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 blah. Aduh, pusing gue lihat si Zakir Naik ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kami bersyukur sebagai orang Kristen karena Anda telah menggenapi nubuatan dalam Alkitab di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 Zakir Naik ya. Tapi kami berdoa karena kami Kristen yang penuh kasih sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kami tidak perlu demo, tidak perlu kejang-kejang, tidak perlu baperan. Walaupun di mana-mana kau selalu bahas Alkitab, nyimpulin iman Kristen dengan senak jidatmu, menghujat, menghina, menista Tuhan Yesus. Tapi kami akan tetap berdoa buatmu Zakir Naik. Semoga Tuhan Yesus mengampunimu dan kiranya engkau sadar dan bertobat. Berhentilah dari menghujat, menyimpulkan iman Kristen seenak jidatmu. Terima kasih saudara-saudaraku sudah menonton. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya, karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan Tuhan Yesus telah menyediakan kerajaan surga untuk kita anak-anaknya yang setia kepadanya. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia mendukung Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya berharap saudara terus membagikan setiap video-video yang ada di channel ini agar melalui ini nama Tuhan terus dipermuliakan dan kita rindu banyak jiwa-jiwa yang mau datang dan mau melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap kehidupan orang-orang yang mau bersaksi, yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.